Halo sahabat presentasi semua, kembali kita akan belajar tentang membuat presentasi yang dinamis. Kali ini saya kasih nama judul Dynamic Presentation Slide Zoom. Kenapa? Karena kita akan memanfaatkan Zoom yang tersedia pada PowerPoint untuk membuat slide yang memikat dan menarik. Ini contohnya. Ini adalah bagaimana kita membuat tampilan Zoom yang memikat dengan memanfaatkan Zoom pada PowerPoint ya. Ini contohnya. Kemudian kita juga menggunakan file ini untuk menggeser slide-nya yang di bawah sehingga lebih dinamis dan tampil menarik. Ini contohnya. Oke. Ini cara membuatnya. Kemudian ini adalah bagaimana kita membuat puzzle ya, membuat puzzle pada tampilan yang kita mau. Dan kita akan geser lagi, kita perhatikan. Dan ini kita akan center atau tampil di tengah. Nah, itu adalah yang akan kita kerjakan saat ini. Kita akan step by step untuk mempelajari sampai kemudian membuat tampilan seperti yang kita contohkan hari ini. Nah, sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk setia dengan channel presentasi, subscribe, like, comment, and share konten ini kepada teman-temanmu dan atau sahabatmu yang membutuhkan belajar tentang PowerPoint. Oke, untuk memulai mari kita langsung saja kita buka jendela kerja yang baru. Ini jendela kerja yang baru sudah kita buat. Untuk membuat gradient warna seperti ini, teman-teman bisa cek link di atas sebelah kanan. Sudah pernah kita bagi cara membuat gradient dengan memadukan 3 warna seperti ini. Nanti teman-teman bisa lari ke konten sebelum ini. Baik, kita akan memulai langsung. Yang pertama kita buat jendela kerja dulu, kemudian kita buat judul untuk presentasi ini, dynamic presentation slide Zoom. Oke, ini udah kita buat. Kemudian kita buat fontnya ukuran 60. Kemudian kita ubah ini menjadi font. Ini font yang enak dan terlihat bagus. Dan kita ubah warnanya menjadi putih. Kita ubah rata kanan. Oke ya. Nah, materi ini sudah pernah kita berikan di materi sebelumnya. Materi sebelumnya pernah kita berikan, teman-teman bisa cek link ya di sebelah kanan atas. Kemudian ini juga kita ubah dulu ukuran spasinya. Materi ini sudah kita berikan juga di materi sebelumnya, tapi kita ubah menjadi multiple. Kemudian kita ubah menjadi 0,8. Oke. Nah, ini sudah lebih rapi jaraknya antara atas dan bawah. Kemudian kita akan kasih shadow ya, ini shadow. Ini kita akan kasih shadow pada font kita. Ini caranya. Oke ya. Ini udah jadi. Ini untuk judul ya. Untuk judul kita sudah jadi. Ini tampaknya masih terlalu rapat, maka kita ubah menjadi 0,7 line spacingnya. Oke. Ini udah lebih rapat ya, sehingga lebih enak terlihat ketika kita memanfaatkan. Oke, kita lihat lagi untuk yang akan kita contoh ya. Ini udah sesuai. Oke, kita tarik. Ini lebih dari separuh ya. Ini ada garis senternya. Kita lebih dari 1 kolom ya. 1 kolom kita geser supaya sama dan rapi. Kemudian bagian atasnya juga ada 2 kolom ya, ini 1,5 kolom ya, sehingga kita sesuaikan supaya rapi. 1,5 kolom. Oke, udah selesai. Kemudian sekarang kita akan membuat 2 panduan ya, ini ya. Jadi kita ambil ini, kemudian kita buat ini. Oke, kita rapikan. Ukurannya kita ubah menjadi 0, jadi teman-teman bisa lari ke sini. Ini ukurannya 0. Ini ya, teman-teman bisa perhatikan sih 0,7
4 cm dan bagian bawahnya 6. Kita buat 6, maaf, 6,03. Ini sudah sesuai. Nah ini ya, jadi ini ukurannya sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan di bawah. Kemudian kita buat center, kita zoom ini ya, ini untuk membuat garis ini ya, garis bawah itu. Kemudian kita sesuaikan posisinya tempat center ya. Kalau teman-teman perhatikan kan center ya di tengah ya. Oke, kemudian kita akan, setelah ini selesai, sekarang kita akan berlari membuat bingkai. Kita buat 2 kode ya. Oke, kemudian kita ubah warnanya menjadi putih, kita hilangin outline-nya, kemudian kita rotation. Oke, ini kita udah jadi satu. Kemudian kita kasih shadow ya, supaya lebih dinamis. Oke, setelah itu kita copy. Oke ya, teman-teman udah Ctrl C ya, maaf. Ini ya, kita Ctrl C, kemudian kita buat di sebelahnya, kemudian kita rotation. Oke, maaf, ini oke, udah rotation. Kita buat di center ya, ini dua ini sama ya. Jadi oke, tepat di sini, kemudian di sini. Ini biar seimbang ya. Kemudian sekarang kita buat lingkarannya. Kita buat lingkaran. Kemudian kita hilangin outline-nya. Kemudian kita ubah warnanya menjadi putih. Kemudian kita kasih shadow ya. Di sini kita kasih shadow ke bawah. Oke ya, sedangkan yang ini kita ubah shadow-nya ke kiri ya. Kita ambil aja yang ini. Oke. Ini udah jadi ya. Jadi kita sekarang kita luruskan barisannya horizontal, dan kita buat middle. Oke, ini udah rata. Kita lihat lagi, ini berada di tengah ya, tepat di tengah. Di atasnya ada kode ini. Oke ya. Oke, ini kemudian kita lock dulu, kita turunin. Oke, ini udah jadi. Jadi ini untuk halaman judulnya sudah jadi. Sekarang kita akan membuat bingkai fotonya. Kita kasih di sini bingkai foto. Oke. Ini bingkai fotonya. Kemudian untuk bingkai foto ini kita akan hanya ambil outline-nya. Kemudian kita ubah ukurannya menjadi 3 ya. Kemudian untuk shape-nya kita hilangin. Ini udah jadi ya untuk membuat ukurannya. Nah, ini tampaknya masih kurang panjang. Kita cukup turunin sampai di sini untuk membuat rasio supaya sama ya dengan yang tadi. Oke. Kita turunin sedikit karena kita akan ngasih tambahan untuk bagian ini ya. Jadi ini lebih tinggi, kemudian bawahnya sama. Oke, setelah selesai kita copy ini ya. Kemudian kita ubah menjadi ini ya. Maaf, kita ubahnya nggak di situ. Kemudian kita lari ke ini, edit shape. Kita ubah bentuknya. Kemudian setelah itu kita rotation. Oke, setelah kita rotation kita kecilin. Kita bawa ke sini. Kita zoom supaya memudahkan teman-teman untuk melihat prosesnya. Kita tarik ini, set. Nah, ini nyari sesuai. Oke. Oke, kalau sudah kita naikin dikit.
agar sama ya untuk ukurannya. Kemudian sekarang kebalikannya, kemudian kita isi warnanya warna biru ya. Oke, nah ini juga jadi ini untuk mengisi dalam, sehingga outline-nya kebalikannya kita hilangin. Ini udah jadi ya, ini untuk nanti untuk name text-nya. Kemudian kita sekarang insert dulu untuk foto ya. Kita akan insertkan picture. Sudah saya sediakan di sini. Yang pertama adalah kita akan mencari untuk gambar ya. Terserah nanti teman-teman bisa menggunakan foto sendiri ya, foto sendiri untuk teman-teman ya. Ini ada foto, maaf fotonya yang kita cari bukan ini. Kita akan nyari di sini. Ini kemudian ada foto yang sudah kita hilangkan backgroundnya. Jadi kita hilangkan backgroundnya, ini sudah tidak ada backgroundnya. Teman-teman bisa buat menghilangkan background mudah saja ya. Kemudian ini kita kecilin, kita sesuaikan juga, kita cropping di sini, kita ubah ini, kemudian kita turunin, kemudian kita pencet OK, crop, kemudian kita kecilin. Oke, kita zoom lagi, kita sesuaikan. Oke, jadi ini biar tampak keluar sedikit ya. Oke, hati-hati dalam memasukkan foto ya, karena foto sangat berpengaruh terhadap tampilan ketika kita membuat presentasi. Oke, ini udah jadi untuk dinamisnya. Kemudian kita sekarang akan tulis nama di sini, is presenter. Ini teman-teman tinggal nanti tulis sesuai nama masing-masing. Oke, maaf, salah ya. Oke, kemudian pokoknya kita ubah menjadi 20. Kemudian kita buat bold, kita seret ini ke sini, kita ubah warnanya jadi putih ya biar tambah mancar. Oke, sudah jadi untuk sampul, halaman sampulnya. Nah sekarang kita akan ubah ini ada dua, nanti kita copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Kemudian ini kita ilangin, kita ubah warnanya menjadi warna abu-abu, kemudian outline-nya kita ilangin. Yang ini juga sama, outline-nya kita ilangin, sementara warnanya kita ubah jadi warna ungu. Oke, kemudian ini kita pasang di sini. Ketika tampilannya full ya, kita sesuaikan. Oke, nah ini sudah jadi sesuai tadi desain tadi. Kemudian kita copy ya, kita duplikat, ini juga kita duplikat. Oke, ini udah kita duplikat menjadi 3 bagian. Nah sekarang kita akan membuat lagi halaman yang sama, duplikat, kemudian kita ubah ini menjadi seperti yang tadi ya. Jadi kita copy dulu menjadi 5, karena kita akan buat slide 5 bagian. Maka kita ambil ini hanya contoh, sehingga untuk mempercepat saya ambilkan ini untuk di copy pada bagian halaman ini. Kemudian ini akan kita duplikat, kemudian oke ya, ini kita ubah juga. Ini kita duplikat lagi 1, 2, maaf, harus ya, kemudian kita duplikat. Ini udah 1, 2, 3, 4. Kita buat satu lagi 5. Oke, ini udah alamat 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil juga dari sini untuk berikutnya ya. Untuk halaman berikutnya kita copy, kemudian Ctrl C, kita letakin Ctrl V di sini untuk mempercepat lagi yang halaman berikutnya untuk comparison ya. Ketika kita mau mengkomparasi sebuah
materi, kita Ctrl C, kemudian kita letakkan di halaman berikutnya, Ctrl V di sini, kemudian kita kembali lagi untuk halaman berikutnya, kita ambil contoh yang ini, ya. Oke, kita ambil contoh yang ini sama, kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V di sini. Oke, kemudian halaman terakhir kita ambil ini ya. Oke, kita ambil yang ini. Oke, ini kemudian kita copy di sini. Oke, kemudian kita langsung praktekkan ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita duplikat lagi. Oke, yang ini kita kembalikan. Kita akan buat 6 bagian ya, sehingga kita harus hilangkan yang ini, kita masukkan ya, yang ini belum. Oke, supaya tampilannya lebih dinamis ya. Oke, ini sudah ada ya, sehingga kita sekarang tinggal memasukkan. Ini saya hapus dulu, tadi kurang pas termasuk ini, sehingga sekarang kita langsung ke sini, kemudian kita akan memasukkan tampilan slide ini ke dalam ya. Kita langsung ke insert, teman-teman cari ini zoom ya, zoom, kemudian summary zoom, kemudian kita ambil slide 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita insert di sini. Oh, maaf, ini kurang pas ya. Jadi kita insertnya di sini, slide zoom, bukan summary ya, tapi slide zoom. Kita ambil ini 1, 2, 3, 4, 5, kita insertkan di halaman ini. Jadi kalau tadi itu salah, bukan summary, tapi kita ambilnya. Kemudian sekarang kita sesuaikan, kita tata di sini, kita bagi. Oke, ini halaman pertama ya, jadi kita geser, sesuaikan dengan urutannya sesuai kebutuhan kita. Tapi yang akan mempermudah tentu saja sesuai urutan slide ya, sehingga kita nanti bisa mengetahui urutannya. Nah, setelah ini kita blok dulu, kita urutkan posisinya dengan horizontal ini, kemudian kita buat middle, kita geser ini supaya ini center ya. Oke, center. Oke, ini akan kita lihat, ini hasilnya. Jadi ini masih belum kita tata, sekarang akan kita tata. Kita akan masukkan, akan koreksi ini, maaf, ini jadi formatnya tadi belum rata ya, dan ini middle. Setelah itu ini kurang rapi ini ya, ini masih kurang rapi ini, jadi ada tercopy tadi tercopy ya, sehingga tampak padat ya kan. Oke, ini udah jadi tadi. Nah, ini tinggal kita geser dulu. Ada 6 slide yang akan kita tampilkan dalam tampilan ini. Ini udah ada 6. Oke, kemudian kita buat middle, kita horizontalkan. Sekarang kita kasih shadow. Oke, ini udah kita kasih shadow, kemudian hasilnya akan seperti ini. Ini contohnya ya. Jadi ini udah jadi. Bagaimana kemudian kita akan tampilkan ini secara berurutan sesuai dinamis seperti contoh tadi. Kita akan buat ya ini. Jadi ini ketika center, maka kita klik ini, kemudian kita insert, kita klik link ya, link. Jadi ketika diklik pada tadi hyperlink, oke, kita ambil slide, pilih slide, kita pilih slide 1. Oke.
kemudian kita oke. Maka ketika kita klik ini nanti akan ke halaman ini. Kemudian untuk berikutnya kita duplikat. Ya, kita duplikat, ini sudah kita duplikat. Sekarang kita geser ya, kita geser, kita grouping lagi ini ya. Kita grouping, Ctrl J, kemudian kita geser. Nah, ini ya. Jadi segini. Ini akan menampilkan full, kemudian oke. Setelah itu kita ungrouping lagi. Ungrouping, kemudian kita klik ini ya, klik ini, kemudian kita action, kita hyperlink, kita pilih slide ya, slide, kemudian kita pilih slide 2. Oke, ini udah kita klik slide 2, kemudian kita oke. Sekarang kita duplikat lagi ya, kita duplikat lagi, kemudian kita ini slide 3 ya. Bentar, jadi ini slide 3. Kita copy lagi. Kita blok ya ini, kemudian kita Ctrl J, kemudian kita geser. Kita geser sampai di sini ya. Oke. Kemudian sekarang kita klik ini ya. Kemudian kita klik action, kita maaf, berarti yang belum ini ya, ini sudah, berarti yang ini untuk geser ke kanan. Oke, hyperlink kita klik, kemudian kita pilih salah, kita seperti tadi slide, kemudian kita ambil 3. Oke, klik oke. Setelah itu kita buat ini dengan transition, kita ambil mop. Ini juga sama, kita ambil mop. Ini juga sama, kita ambil mop. Oke. Maaf, ini mop. Oke. Sekarang kita akan coba. Ini tampilannya sudah jadi, kita klik ini, maka akan geser. Ketika kita klik center, gambar akan geser di tengah. Ketika kita klik yang ini akan geser ke kiri, dan kita akan tampilkan ini. Oke ya. Oke, nah di sini teman-teman melihat ada yang berbeda ya. Jadi ada yang berbeda. Ini gesernya semua tidak zoom in zoom out. Maka di sini ketika klik ini kita insert, kemudian zoomnya ini ya, zoomnya ini kita buat zoomnya retan ya, jadi nanti akan bolak-balik kembali ke seperti tampilan awal ya, jadi tidak bergerak seperti barusan ya. Jadi ini slope design, nah ini ya, ini udah tampil ya. Itu ya, jadi untuk membuat slide zoom ini jangan lupa, jadi ini ada beberapa bagian yang harus kita lakukan dan kita pedomani. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Nah, ini adalah dynamic presentation menggunakan slide zoom yang selesai kita kerjakan. Cara mengoperasionalkan, kita tinggal klik ini, ketika center ke sini ya, ini ke tengah, kemudian geser ke kiri. Maaf, ini salah ini, jadi salah ambil. Yang ini ya, jadi ini yang kita ambil, kita ulangi. Oke, ini udah jadi ya. Nah, ini tampilannya. Jangan lupa teman-teman untuk memperhatikan secara jeli ya untuk proses mengatur zoom in zoom out-nya, karena ini sangat berpengaruh dari hasil yang kita kerjakan ya. Misalkan ini ya, ini jadi ada zoom in zoom out-nya kan. Teman-teman bisa lihat format sini, kemudian ini teman-teman klik di sini nih. Ini ya. Ini juga sama. Ini ya. Ini sama, sehingga nanti ketika kita klik
halamannya, dia akan kembali ke halaman awal ya. Kita akan kembali ke halaman awal. Ini juga sama, kita blok semua aja karena tadi terlewat. Nah, setelah itu kita ke format ya, ke format, format, kita klik ini juga sama, ini sama, ini sama ya. Jadi belum, dari awal belum, agak terlewat, mohon maaf, hingga mengulangi satu persatu, padahal ini sebenarnya bisa dilakukan di depan tadi ya, ketika di depan. Dan yang ini juga salah, ini tadi belum kita keluarkan. Oke, kita ungroup dulu, kemudian satu persatu sama, kita akan ubah formatnya, return to zoom, 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 sama, return to zoom. Oke, setelah itu kita akan lihat hasilnya. Ini hasil pekerjaan kita hari ini, bagaimana membuat tampilan menggunakan zoom. Nah, ini udah beda. Nah, kemudian yang ini lebih dinamis, jadi kita bisa geser ya. Ini center, ketika kita center maka ini akan di tengah, kita geser ke kiri paling ujung, ini halaman 1, our vision and mission. Kemudian kita pengen ke halaman terakhir, tinggal klik di sini. Nah, ini akan kembali sama. Oke ya, jadi ini lebih dinamis dengan tetap kembali pada halaman muka ketika, jadi teman-teman cukup memasang satu foto halaman muka akan tampil di semua slide ya. Oke, ini halaman terakhir. Itu untuk contohnya, kita geser lagi, kemudian kita geser lagi, ini ya, ini ke halaman pertama lagi, ini kita geser ya. Oke, center, kita geser lagi. Oke, jadi tampak lebih dinamis ya ketika teman-teman ini agak terjadi gangguan ini ya. Oke, nah, oke, demikian untuk tutorial hari ini, bagaimana membuat dynamic presentation menggunakan slide zoom. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share kepada teman-temanmu. Thank you for watching.